kelas 7. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Jadi, minggu lalu sudah kita bahas mengenai pembahasan mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester 1. Dan Bu Maya sudah mengirimkan video untuk modal kalian. Setidaknya kalian punya sedikit wawasan lah ya tentang seperti apa itu seni budaya dan juga materi pada bab 1. Hari ini kita bisa mulai masuk bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tadi Bu Maya sudah mengirimkan screenshot dari buku BSD kalian ya. Jadi mulai dari halaman 1, Bu Maya minta kalian baca halaman 1 itu berisi daftar isinya ya. Daftar isinya tentu saja supaya kalian bisa mengetahui keseluruhan. Setelah itu baru masuk ke halaman 2. Di situ sudah ada peta kompetensi pembelajaran ya, kita bahas. Jadi di situ sama seperti peta konsep yang kalian buat itu, gunanya untuk mempermudah. Jadi dalam materi bab 1 ini apa saja yang akan kita pelajari, yaitu objek, komposisi, teknik. Kemudian kalian tentu saja harus tahu dulu apa itu pengertian menggambar. Itu yang akan kita pelajari. Nah, di situ juga terdapat kompetensi dasar ya. Siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu 1. Mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. 2. Mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda, serta mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Nah, sekarang kita masih masuk nomor 1, mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, alam benda Indonesia. Kemudian ya lanjut di halaman 3, di situ kita baca ya. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis. Untuk keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Selain flora dan fauna, benda-benda alam juga dapat dijadikan sumber inspirasi dalam menggambar. Burung merupakan salah satu fauna yang sering digambar dengan menggunakan berbagai macam teknik dan bahan. Burung hong merupakan salah satu contoh fauna yang sering menjadi objek batik di pesisir pantai Pulau Jawa. Motif burung hong ini menjadi pengaruh dari Cina. Mendapat pengaruh dari Cina. Di bawah ini ada beberapa gambar burung yang sering digambar menjadi objek dan motif, baik pada ukiran kayu maupun motif batik di atas kain. Perhatikan beberapa gambar berikut. Jadi di situ terdapat 6 gambar, ya kan? Silakan kalian amati satu persatu. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bawahnya, setelah kalian mengamati gambar di atas, jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini ya. Harus diamati dulu, nggak boleh kalian nggak mengamati langsung baca soal, nggak boleh. 1. Perbedaan 2 gambar flora di atas. Apa perbedaannya? Flora itu yang mana sih? Fauna itu yang mana sih? Alam benda itu yang mana sih? Tuh, kalian harus tahu dulu ya. Kemudian nomor 2. Apa perbedaan 2 gambar fauna di atas? Benar-benar dicari, sama seperti permainan. Kalian biasanya adakan permainan mencari perbedaan kedua gambar. Nah, itu sama juga dengan pelajaran ini. Yang ketiga, apa perbedaan 2 gambar alam benda di atas? Ya, jadi ada flora, fauna, dan alam benda. Lanjut, halaman 4. Ya, halaman 4. Kamu dapat mengamati gambar flora, fauna, dan alam benda dari sumber lain, seperti internet, menonton pertunjukan melalui VCD, dan sumber belajar lainnya. Kemarin sudah Bu Maya kirim video, itu juga dapat kalian gunakan sebagai sumber belajar yang lain. Kamu dapat mengamati gambar flora, fauna, dan alam benda yang berkembang di daerahmu, di sekitarmu itu. Misalkan di depan rumah, kalian biasanya nanam bunga, atau biasanya kalian lihat ada capung atau kupu-kupu. Nah, itu adalah termasuk flora dan fauna yang ada di sekitarmu atau di daerahmu.
Kemudian tugasnya, cermatilah contoh gambar pada halaman 3. Yang tadi itu, 6 gambar itu, dan berikan pendapatmu. Jadi kalian buat kolom. Kalian kerjakan di buku tulis, kalian buat kolom. Jadi di situ ada nomor gambar dan juga jenis gambar. Kan kalian tadi sudah mengamati. Jadi di situ kalian buat ada 6 nomor karena gambarnya berjumlah 6. Jadi nomor gambar 1 itu termasuk jenis gambar apa menurut pendapatmu? Seperti itu. Kemudian karena sebenarnya di sini ada diskusi juga. Tapi karena kalian belajarnya di rumah, jadi mungkin bisa minta bantuan diskusi sama ibu, sama adik, sama bapak, atau sama kakak. Terserah kalian mau diskusi sama siapa. Atau nanti diskusi sama Bu Maya juga boleh. Ya. Setelah kamu mengisi kolom tentang gambar flora, fauna, dan alam benda di atas, berdiskusilah dengan teman-temanmu. Kemudian isi kolom di bawah ini. Nah, nama anggotanya kamu tulis. Kalau kamu diskusi sendiri, ya itu namanya bukan diskusi ya. Pokoknya tulis atau apa sama ibu, sama kakak, adik, tulis di situ. Gambar yang diamati. Ya, kamu mengamati gambar apa? Kemudian hari dan tanggal pengamatan. Jadi tulis hari ini ya. Kemudian di situ ada 3 kolom. Aspek yang diamati pertama jenisnya. Habis itu kalian uraikan hasil pengamatan kalian ya. Seperti apa menurut kalian tentang jenis flora, fauna, dan alam tersebut. Kemudian yang kedua, ciri flora, fauna, dan alam benda. Cirinya bagaimana? Pasti ada kan yang seperti apa sih yang dimaksud dengan flora, seperti apa sih yang dimaksud dengan fauna tersebut dan alam benda tersebut. Kemudian manfaatnya. Menurut kalian apa sih manfaat dari flora, fauna, dan alam benda tersebut? Itu silakan kalian kerjakan ya. Menurut Bu Maya ini nggak perlu waktu banyak, jadi nanti mungkin kalau 1 jam kalian sudah selesai, kita bisa melanjutkan lagi karena materi kita untuk bab 1 ini masih banyak. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa berdoa dulu. Semangat!